Sebelumnya bersama dengan keluarga kami, saya menyapa kita semua. Selamat malam, shalom aleichem. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan kita kesempatan yang sangat indah bisa bersekutu pada malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan merendahkan hati menyembah Tuhan. Karena hari-hari ini dunia ini begitu bising, ya, dengan suara-suara yang tidak karuan, dengan berita-berita yang simpang siur. Maka adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita jika kita menyediakan waktu barang sejam 2 jam untuk mendengarkan sesuatu yang murni. Karena setelah ini kita buka media, kita buka YouTube, kita buka televisi, banyak berita-berita yang membuat kita pusing, membuat kita tidak menentu yang mana yang benar, yang mana yang hoax. Kita tidak bisa membedakan. Tetapi ketika kita kembali kepada Alkitab, untuk waktu yang sangat singkat ini, saya berharap kita konsentrasi sehingga ada sesuatu yang menginterupsi kebisingan itu, sesuatu yang murni dari firman Tuhan. Karena salah satu hal yang paling esensial di dalam pemberitaan firman Tuhan semacam ini adalah penambahan iman. Iman kita ditambahkan, iman kita perlu dibangun, iman itu perlu berkembang, iman itu harus maju, harus bertumbuh. Caranya adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan studi kita. Tolong dimatikan FX-nya. Tolong dimatikan FX ini situ ya. Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Kita baca secara berganti-gantian atau responsoria. Saya baca duluan, Bapak Ibu Saudara bacakan berikutnya. Roma 10 ayat 4 mulai. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun, kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Kristus turun. Atau siapa akan turun ke dalam maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengakukan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Karena Kitab Suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang, yang bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar?
Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Ini akan kita renungkan beberapa saat ke depan. Ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Tujuan akhir dari hukum Taurat adalah Kristus. Kristus adalah puncak dari hukum Taurat. Kristus adalah klimaks dari hukum Taurat. Sehingga setelah Kristus menyatakan dirinya dalam perjanjian baru, kemudian semakin jelas bahwa kebenaran itu hanya diperoleh oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena hukum Taurat berpusat atau berakhir di Kristus. Dalam hidupnya, hanya Kristus yang berhasil melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tidak ada seorang pun manusia yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi kita harus mengerti bahwa puncak dari hukum Taurat adalah Kristus. Kemudian ayat yang berikutnya, poinnya adalah orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup karena perbuatannya. Ya, ini konsep dari orang-orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa karena mereka melakukan hukum Taurat dengan kekuatan sendiri, maka mereka boleh hidup. Karena kekuatan sendiri mereka melakukan hukum Taurat. Sehingga yang timbul adalah kesombongan, yang timbul adalah keangkuhan, yang terjadi adalah kemunafikan. Karena perbuatan-perbuatan mereka itu hanya sebuah pencitraan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dalam pelayanan Yesus, seringkali Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan sangat keras. Karena Yesus tahu apa yang mereka lakukan. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya dilihat orang. Ketika mereka puasa, mereka memasang muka yang muram supaya orang tahu bahwa mereka sedang puasa. Mereka menunjukkan dengan simbol-simbol keagamaan bahwa mereka adalah orang-orang yang rohaniwan. Tapi jauh di dalam hati mereka ada sesuatu yang tidak beres, dan Tuhan tahu, dan Yesus tahu hal itu. Sehingga kalau saudara perhatikan, Yesus Kristus itu paling keras dengan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat dan golongan-golongan lainnya. Hai kamu keturunan ular beludak, dikatakan demikian. Orang-orang munafik. Kamu seperti kuburan, dikatakan demikian. Dan kita lihat ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang berdosa, Yesus lebih lembut. Yesus memberikan pengampunan karena orang berdosa itu datang dengan keberadaannya sendiri, apa adanya di hadapan Tuhan. Perempuan Samaria demikian, orang pemungut cukai demikian ketika datang ke bait Allah. Pemungut cukai itu datang dengan apa adanya, dia sebagai orang berdosa merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya orang-orang Farisi, orang-orang yang mengerti hukum ini, mereka datang dengan sombong di hadapan Tuhan. Itu hasilnya, Bapak Ibu. Karena mereka berpikir mereka lah yang melakukan hukum Taurat. Mereka sangat ketat dalam melakukan hukum Taurat. Bahkan Yesus katakan
Dalam hal perpuluhan, misalkan perpuluhan dari biji-bijian pun mereka perpuluhkan, begitu ya, sangat ketat. Ya. Tetapi hati mereka jahat, dan Tuhan tahu itu. Itulah hasil dari hukum Taurat. Ketika orang melakukan hukum Taurat karena kekuatannya sendiri, mereka mengandalkan perbuatannya. Ya. Itu yang terjadi di masa pelayanan Yesus, di masa perjanjian lama. Kemudian kita menyaksikan dari ayat 6 sampai 8, saya singkatkan demikian. Ini dikontraskan dengan kebenaran berdasarkan iman. Tadi di ayat 5 itu kebenaran berdasarkan perbuatan atau karena melakukan hukum Taurat. Kemudian dalam ayat 6 sampai 8 itu kebenaran berdasarkan iman. Dikatakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-8 itu dikatakan itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Frasa firman iman ini yang menyita perhatian saya ketika saya mempersiapkan ini bagi saudara. Firman iman. Ya, ini yang akan coba kita renungkan pada hari ini atau malam ini. Firman iman. Ya. Di dalam setiap ibadah kita ada banyak hal yang kita lakukan setiap kali ibadah semacam ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, dalam ibadah raya kita bersaksi. Namun salah satu unsur ibadah yang paling esensial adalah pemberitaan firman. Biasa disebut juga khotbah. Sejatinya khotbah itu adalah penjelasan firman Tuhan. Penjelasan mengenai Alkitab atau kitab suci. Dalam bahasa akademisnya itu disebut eksposisi. Ya. Kita mengekspos atau mengeluarkan makna dari Alkitab ini. Gereja kita khususnya memberikan perhatian yang sangat spesial. Ya, gereja kita dalam arti organisasi kita, Gereja Pentakosta Tabernakel, memberikan perhatian yang sangat khusus atau istimewa pada pemberitaan firman Tuhan. Bahkan beberapa hamba Tuhan senior, saya sering dengarkan, mereka tidak sepakat dengan sebutan khotbah. Ya. Ini bukan khotbah, ini adalah firman Tuhan. Ini adalah penyampaian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, ada hubungan timbal balik antara pemberita firman dengan pendengar, antara kami sebagai hamba Tuhan dengan sidang jemaat sebagai pendengar. Di satu pihak, kebutuhan jemaat adalah mengerti firman Tuhan sejelas-jelasnya. Jadi hal ini yang seharusnya saudara tuntut. Ya. Saudara harus menuntut untuk mengerti firman Tuhan itu sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Dengan kata lain, mengerti firman Tuhan sejelas-jelasnya adalah hak saudara. Ya, saudara berhak untuk mengerti firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Ini yang seharusnya terjadi. Ya, saudara harus menuntut ini. Itu makanya pada awal kemarin ya kita buka kembali pendalaman Alkitab yang kita sebut sekarang sebagai exploring worship. Exploring itu artinya kita menggali firman Tuhan ya, menelusuri firman Tuhan Alkitab. Pada awal-awal kemarin kita buatkan di situ ada kotak ya, dan kita buat form pertanyaan yang kami
harapkan adalah supaya ketika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, saudara bisa mencatat di sana sesuatu yang masih butuh penjelasan lebih lanjut. Itu sebenarnya tujuannya. Tetapi setelah beberapa bulan saya perhatikan tidak pernah ada di situ catatannya. Saya kurang mengerti nih, Pak Pendeta. Ya, yang kita harapkan sebenarnya ada feedback gitu ya. Ya, saya kurang mengerti di sini. Atau ada mungkin tanggapan. Tetapi berbulan-bulan itu kotak itu tidak pernah terisi. Ya, form itu tidak pernah terisi. Karena ini kebutuhan sidang jemaat. Saudara harus mengerti dengan jelas firman Tuhan. Karena kita percaya dengan sistem penggembalaan, jangan cari pengertian dari tempat lain. Ya. Kemarin saya diskusi dengan teman saya, hamba Tuhan, ya, yang melayani di Jakarta. Pada saat ini seringkali jemaat ini mencari penjelasan dari YouTube, mencari penjelasan dari sosial media, dari Facebook tentang firman Tuhan. Ya, sehingga jawaban-jawaban yang mereka peroleh adalah jawaban-jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang ada di sana mungkin bukan gembalanya. Ya, kebanyakan bukan gembalanya, bahkan banyak orang-orang yang sembarangan saja berbicara. Ya. Semestinya ketika ada sesuatu yang kurang saudara mengerti, harusnya ditanyakan kepada kami hamba Tuhan. Amin. Iya, contohnya apalagi yang paling sekarang ini tentang perpuluhan. Orang cari ya di YouTube. Sehingga ketika ada penjelasan dari YouTube langsung diterima. Ya. Ini bagaimana? Ya. Kenapa saudara bisa menerima penjelasan dari orang-orang lain yang saudara tidak kenal, yang tidak bertanggung jawab secara rohani untuk saudara? Ini sekarang yang terjadi, Bapak Ibu. Ya. Ini bahaya sekali. Saya dengarkan kesaksian teman saya dari Jakarta itu. Ada seorang anak Tuhan yang dari kecilnya sudah dididik tentang perpuluhan. Kemudian setelah dia bekerja, sekali dua kali masih dilakukan. Kemudian yang ketiga, dia tidak lakukan lagi. Apa sebabnya? Ketika diselidiki, ternyata anak ini mencari tahu tentang perpuluhan dari YouTube. Dan mendapatkan penjelasan yang kontra dengan pengertian yang kita telah miliki selama ini. Dan langsung ditelan, diambil keputusan dan dia tidak lakukan lagi. Nah, ini hanya salah satu contoh, Bapak Ibu, tentang firman Tuhan yang seharusnya saudara mempertanyakan itu kepada gembala saudara, kepada hamba Tuhan yang melayani di mimbar ini. Tetapi ketika saudara mencari tempat yang lain, saudara bisa mendapatkan jawaban yang tidak bertanggung jawab. Iya, yang tidak bertanggung jawab. Ini, jadi di satu sisi ini adalah kebutuhan saudara dan ini adalah hak saudara untuk mengerti firman Tuhan sejelas-jelasnya tentang apapun itu. Maka perlu ada feedback, ya. Bapak Gembala selalu ingatkan supaya ada kesaksian firman. Sehingga kami sebagai hamba Tuhan atau yang berbicara di tempat ini tahu sejauh mana saudara telah mengikuti pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan dari tempat ini. Ya. Sebagai sidang jemaat, saudara harus lapar dan haus akan kebenaran. Harus lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Mengapa? Karena suatu kali Allah akan mengirimkan kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Coba Desi bantu dalam pembacaan. Saya ingatkan kembali firman ini. Amos pasal 8
ayat 11 mulai, Desi. Silakan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Iya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, Iya. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, dewa Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit. Iya. Ini Bapak Ibu sebuah nubuatan yang sangat jelas, ya, menggentarkan kita. Ya. Saatnya akan tiba orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya lagi. Pada saat firman Tuhan disampaikan semacam ini, ya, banyak orang tidak peduli. Banyak orang tidak peduli akan firman Tuhan. Hingga suatu hari nanti orang tidak akan dapat menemukannya lagi. Orang yang tidak peduli saat ini berpikir, ya, besok masih akan ada. Kamis depan kan masih akan ada. Minggu depan kan masih akan ada. Bulan depan masih ada firman Tuhan. Nanti masih ada firman Tuhan. Nah, ini yang diperingatkan oleh Amos di sini. Suatu kali kelak, ya, Tuhan akan mengirimkan kelaparan itu. Tetapi pada saat itu manusia tidak dapat lagi menemukan firman. Nanti masih akan ada. Besok masih ada. Tidak, saudara. Sekarang adalah saatnya yang paling tepat untuk lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Amin. Sekarang saatnya. Ketika firman ini masih disampaikan. Ketika kita masih memiliki kesempatan, waktu yang baik, kesehatan, kekuatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya untuk lapar dan haus akan kebenaran itu. Dan kalau saudara belum merasakan hal itu, belum merasa lapar dan haus akan firman, ya, kita minta daripada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya rasa lapar dan haus akan firman. Minta sekarang. Kan dikatakan oleh Amos, Tuhan yang akan mengirimkan nanti kelaparan itu. Artinya, sebaliknya kita bisa minta rasa lapar dan haus. Kalau memang itu belum ada dalam diri kita, belum pernah merasa lapar akan firman Tuhan, belum pernah merasa haus akan firman Tuhan. Ya, sebagai makhluk yang rohani, kita seharusnya memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau saudara belum pernah merasakan itu, minta kepada Tuhan. Kalau kita lapar dan haus tentang makanan dan minuman, itu sudah biasa. Ya, sekarang kita mungkin sudah mulai haus. Bentar lagi kita minum kopi, kita minum air minum. Kita makan, kita cari makan. Itu tidak perlu diajarin. Ya, itu secara otomatis lapar dan haus. Dan ketika kita lapar dan haus, kita ke dapur cari minum di kulkas. Ya, itu sudah otomatis. Tetapi soal lapar dan haus akan firman ini harus sungguh-sungguh kita harus sadari. Ya, minta itu dari Tuhan. Minta itu dari Tuhan. Kemudian yang kedua, yang lapar dan haus akan kebenaran disebutkan berbahagia. Ya. Yang lapar dan haus akan kebenaran berbahagia dan dipuaskan. Coba Desi bacakan itu Matius 5. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Iya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Di pihak lain, tugas hamba Tuhan adalah untuk menjelaskan firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya. Ya. Sampai
saudara merasakan kepuasan itu. Tetapi kembali lagi, saudara harus memiliki rasa lapar dan haus. Karena ketika kita lapar dan haus dengan benar, ini secara jasmani ya, saya katakan, ketika kita benar-benar lapar dan haus, maka ketika kita makan dan minum, itu benar-benar dipuaskan. Tetapi kalau kita tidak merasa lapar dan haus, merasa full, itu dikasih makan apapun tidak terlalu mempunyai dampak, tidak terlalu mengerjakan sesuatu, tidak terlalu memuaskan. Tapi coba kita benar-benar lapar dan kita disuguhi makanan. Coba kita benar-benar kehausan, keringatan misalkan, disuguhi segelas teh obeng, itu benar-benar memuaskan. Kita sering mengalaminya. Ketika kita bekerja, ya, kita sudah banyak keluarkan keringat. Ya. Ketika kita beristirahat dan kita minum, itu sangat memuaskan. Jadi kembali rasa lapar dan haus ini harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Ya. Kita miliki sekarang, jangan sampai nanti. Karena lapar dan haus itu ketika kita miliki sekarang, maka itu masih bisa dipuaskan, masih bisa dikerjakan karena firman Tuhan masih disampaikan. Ketika nanti kita miliki lapar dan haus, ya, seperti dinubuatkan oleh Amos, ketika itu terjadi nanti, itu tidak akan ada gunanya lagi. Bahkan pada saat itu mereka begitu serius dengan firman Tuhan, begitu serius mencari firman Tuhan. Teruna-teruna, anak-anak muda mencari firman Tuhan kemana-mana, ke timur, ke barat, utara, selatan, tetapi mereka tidak menemukan lagi. Bahkan sampai dikatakan mereka berebahan. Itu karena serius sekali mencari firman Tuhan, tetapi pada saat itu tidak ada lagi. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sekarang saatnya kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Iya. Iya. Ini juga nanti akan berinteraksi Bapak Ibu, akan timbal balik antara hamba Tuhan dengan sidang jemaat. Jadi pembukaan rahasia firman Tuhan ini juga tergantung kepada saudara. Makanya di Surabaya itu selalu diajarkan kepada kami, saudara itu harus berdoa untuk hamba Tuhan. Ya. Supaya firman Tuhan dibukakan. Karena percuma firman Tuhan dibukakan tapi jemaatnya tidak merasa lapar dan haus. Percuma makanan yang banyak disediakan tapi saudara tidak mau makan. Ya. Bisa menanggapi ini ya? Bisa ya? Kita sediakan makanan banyak di sini tapi saudara tidak mau makan. Ya, sia-sia. Makanya ini harus kita minta, kalau memang tidak ada rasa lapar dan haus ini akan firman Tuhan, ya kita harus minta itu. Sehingga Tuhan berikan itu. Hingga ada kebangunan rohani dalam setiap sidang jemaat. Sekali lagi, kami sebenarnya meminta feedback itu melalui tulisan, ya, melalui pertanyaan-pertanyaan saudara, supaya kami tahu bahwa saudara menanggapi firman Tuhan dan kami tahu sampai di mana saudara pahami penyampaian-penyampaian kami. Ya, itu sebenarnya yang kami harapkan. Dari situ kami mengerti, ya, bahwa saudara juga ternyata menanggapi, merespons. Itu salah satu indikator. Karena ketika tidak ada itu, kita tidak tahu. Kemudian saudara pun tidak bersaksi pada hari Minggu tentang firman Tuhan, kita tidak tahu sampai di mana sebenarnya perjalanan ini. Apakah menangkap atau tidak? Apakah menanggapi atau tidak? Apakah serius apa tidak? Ya. Yang paling dapat kami melihat hanya kehadiran saudara. Ya, kehadiran saudara. Tetapi kami berharap sebagai hamba Tuhan dari tempat ini, lebih daripada itu, saudara ada feedback dari saudara, sehingga ketika ada pertanyaan kami pun semangat, ya, untuk menggali firman Tuhan lebih lagi, sehingga saudara tidak mencari jawaban atau mencari penjelasan dari tempat-tempat yang lain, karena saudara telah tergembala di tempat ini. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu, penting sekali. Kemudian kita melihat, ya, ada dua hal pokok, ya, tentang keselamatan kita.
Karena kita telah belajar bahwa Kristus adalah sentral dari iman Kristen. Kristus adalah pusat dari iman Kristen. Kita sudah belajar dari awal-awal Bible study ini. Ya. Jadi iman kita berpusat pada pribadi Kristus. Ini sama sekali bertolak belakang atau berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain itu biasanya berpusat pada ajaran-ajaran. Tetapi iman Kristen itu berpusat kepada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau hanya soal ajaran, orang bisa saja mengajarkan sesuatu yang wadidau, kata si Coki Pardede ya. Ya Coki si Hotan ya. Wadidau. Luar biasa ajarannya. Tetapi apakah ajaran ini berasal dari seorang pribadi yang punya integritas? Itu berbeda. Dan saya belajar bahwa hanya kekristenan, ya, hanya kekristenan yang imannya itu berpusat pada pribadi. Memang kita ada ajaran, ya, kita juga ada doktrin, ada dogma, ada ajaran. Tetapi semua ajaran itu berpusat pada satu pribadi, namanya Kristus. Kristus adalah sentral iman Kristen. Maka di sini Bapak Ibu, saya mohon perhatian. Ada dua hal tentang Kristus. Pertama adalah hakikat Kristus. Hakikat Kristus artinya siapa sebenarnya Kristus itu. Dan yang kedua adalah karya Kristus. Kristus adalah pusat dari iman Kristen. Dan poinnya adalah Kristus sebagai pusat iman Kristen berbicara tentang hakikatnya. Hakikat dari Kristus atau jati diri dari Kristus, dan kemudian kedua adalah karya Kristus. Dua hal ini yang akan coba saya elaborasi malam hari ini. Hakikat Kristus dan karya Kristus. Pertama, hakikat Kristus. Hakikat Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Seorang Kristen sejati harus mengakui ketuhanan Kristus. Ketika firman itu di mulut, maka wujudnya adalah pengakuan. Pengakuan dari mulut ini. Siapa itu Kristus bagimu? Siapa itu Kristus bagi saudara? Ya. Karena, perhatikan Bapak Ibu, selama Yesus hanya sebatas manusia, tidak banyak orang yang keberatan Bapak Ibu. Selama Yesus hanya sebatas manusia, tidak banyak orang yang keberatan. Islam terima itu, Buddha terima itu, semua terima itu, agama lain terima itu. Kristus adalah manusia, Yesus adalah manusia. Bahkan lebih daripada itu. Ada yang mengatakan Yesus adalah nabi, Yesus adalah guru agung, Yesus adalah manusia yang dahsyat luar biasa, Yesus adalah pribadi yang sangat baik, Yesus adalah pribadi yang sangat luhur, mulia. Orang bisa berkata itu semua. Orang di luar kekristenan bisa berkata tentang Yesus yang seperti itu. Bahkan satu kali Yesus pun menguji para murid. Ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, sementara mereka berjalan dari desa ke desa pada saat itu dalam pelayanan di bumi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ya. Kata orang, siapakah aku ini? Kemudian para murid menjawab. Jawaban mereka adalah, engkau adalah Yohanes Pembaptis, Elia, engkau adalah seorang dari para nabi. Coba Desi bantu bacakan ininya supaya lebih jelas ya. Matius pasal 16. Silakan Des. Kita harus clear di sini Bapak Ibu, supaya pilar-pilar iman kita ini jangan digoyahkan oleh ajaran-ajaran dari tempat yang lain. Ya. Jadi bukan hanya pada saat ini saja terjadi,
pada saat Yesus berada di bumi juga sudah ada beredar tentang pendapat, ya, beredar pandangan mengenai siapa Yesus. Matius 16 Desi ayat 13 mulai, silakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, terus? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Iya. Ada juga yang mengatakan Elia. Iya. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Iya. Nah, Lalu Yesus bertanya kepada mereka, iya. tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Iya. Apa kata orang? Siapa aku? Ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah si anu, engkau adalah si anu. Itu semua masih dalam tataran manusia. Ya. Yohanes Pembaptis manusia, Elia juga manusia, Yeremia juga manusia, atau salah satu dari nabi-nabi terkenal pada saat itu. Ini perkataan manusia tentang Yesus. Ini pandangan manusia tentang Yesus. Yesus hanya sebatas manusia. Itulah yang terjadi. Ya, itulah pandangan umum tentang Yesus. Tetapi ketika Yesus kembali bertanya kepada para murid, itu kan menurut orang. Itu kan menurut yang lain. Tapi menurut kamu sebagai murid, siapakah aku? Ini harus jelas pengakuan dari seorang murid. Pengakuan kita tentang Yesus itu harus jelas. Siapa Yesus bagi kita? Dan pada saat itu Petrus menjawab, mewakili para murid itu. Yesus menjawab, engkau bukan hanya sekedar nabi, tetapi engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Ini harus menjadi pengakuan kita. Ini harus menjadi pengakuan kita. Yesus memang manusia, tetapi bukan manusia biasa, bukan sekedar manusia. Dia juga adalah Allah. Belakangan ini Bapak Ibu, ketuhanan Kristus kembali digugat. Ya. Para teolog dan gereja kembali geger karena ternyata yang menggugat bukan dari luar. Gugatan itu justru datang dari kalangan yang menyebut dirinya Kristen. Dari orang yang menyebut dirinya gereja, yang menyebut dirinya gembala, yang menyebut dirinya seorang hamba Tuhan, kembali mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Orang di luar sana menyebut Yesus nabi. Ya, saya katakan tadi, orang di luar sana menyebut Yesus guru agung. Yesus adalah manusia super. Yesus disebut dengan segala gelar. Sejauh itu manusia. Lalu apa bedanya dengan kita? Apa bedanya dengan Kristen? Bedanya adalah bahwa murid Kristus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Ya. Ini yang membedakan kita daripada pengakuan-pengakuan yang lain tadi. Kita harus melihat dan kita harus mengaku, kita harus memandang bahwa Yesus adalah Tuhan. Gereja mula-mula dan gereja sepanjang abad mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan gereja mula-mula sepanjang zaman menyembah kepada Yesus karena Yesus adalah Tuhan yang layak menerima penyembahan itu. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu ayat 10 tadi. Perhatikan Bapak Ibu, pada masa itu ketika seorang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Itu bukan hanya sekedar pengakuan. Ketika Yesus diakui atau ketika orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dia sedang menempatkan dirinya dalam masalah. Mengapa? Karena pada saat itu Kaisar disembah sebagai Tuhan.
Kaisar dipuja, kaisar disembah. Maka mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah sebuah pemberontakan kepada raja atau kepada kaisar pada masa itu. Dan hukumnya adalah hukuman mati. Ya. Jadi tidak seperti sekarang ini. Jangan bayangkan seperti sekarang ini. Kita bebas mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita bisa berteriak, Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika ayat-ayat ini ditulis, termasuk kitab Roma ini, mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu bisa berakibat kepada kebinasaan atau pembunuhan. Kita harus mengerti konteks ini, Bapak Ibu. Dan hal inilah yang diantisipasi oleh Yesus. Coba, Markus ya, Markus pasal yang ke-8. Dan ini kita lihat bahwa Yesus sudah mengantisipasi di masa depan, ya, bahwa ketika murid-murid mengaku Yesus di hadapan orang lain, mereka bisa kehilangan nyawanya. Markus 8 ayat 35, Desi. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Iya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan Iya. menyelamatkannya. Ini Bapak Ibu. Jadi pada saat itu ketika seseorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia bisa kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawanya yang sementara ini, yang katakan 80 tahun, tetapi dia memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Ini dikatakan oleh Yesus di sini. Dia bisa kehilangan nyawanya karena mengaku siapa Yesus yang sebenarnya. Itu mengapa orang-orang Kristen pada saat itu banyak dikejar-kejar, banyak yang dibunuh. Ya karena mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukan pengakuan yang sembarangan. Itu bukan pengakuan yang asal bunyi, Bapak Ibu. Ya. Saya heran sekali ada orang yang menyebutkan dirinya Kristen tetapi tidak lagi mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang lain? Ini merupakan inti dari kekristenan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ini intinya. Dia mutar-mutar nanti menjelaskan klarifikasi sana sini. Tapi kalau sudah dikatakan Yesus bukan Tuhan, sudah selesai dia. Sehebat apapun dia berteologi. Jadi Bapak Ibu yang suka nonton YouTube, ya, atau apalagi pengajaran-pengajaran, hati-hati. Hati-hati, karena namanya penyesatan itu tipis-tipis, Bapak Ibu ya. Dan dia bisa menggiring kita sehingga semua yang disampaikan itu masuk akal semua, Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan dia berbicara satu kalimat, amin. Kalimat kedua, amin. Ketiga, amin. Keempat, dibelokkan dia, langsung amin kita. Yang kelima, dibuat dia lurus lagi. Ya. Karena itu seperti racun, Bapak Ibu. Ya, racun itu kan tidak banyak-banyak ya. Untuk satu gelas misalkan cuma setetes saja racunnya. Kalau nyata-nyata itu kita lihat itu racun semua, ya siapa yang mau minum? Tetapi ketika tidak kelihatan itu racun, kita bisa minum. Mama aja kemarin minum itu kok minum sabun ya. Jelas-jelas sabun kok itu hijau. Disangka sirup mungkin ya. Tapi yang normal ya. Kalau kita sudah melihat itu sesuatu yang jelas-jelas baygon ya, nggak mungkin kita minum. Tetapi penipuan itu, penyesatan itu tidak seperti itu, pasti dibuat semirip mungkin. Ini yang kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Ya. Amin semua, amin, amin. Karena kita sudah begini-begini, udah susah buat begini kan? Karena semua baik-baik semua, baik semua, rohani semua, sesuai semua. Tetapi di kalimat ke-11 dia belokkan sekali. Udah terjadi begini-begini itu kan, udah kenakan kan? Oh iya ya. Karena mulutnya manis sekali. Manis sekali. Komunikasinya bagus sekali. Suka jilat-jilat bibir, ya. Menjijikkan sekali. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati. Ya. Saya mau tegaskan di sini. Perbedaan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini hakikatnya. Amin. Amin. Allah sejati. Allah sejati. Kalau pada masa itu
murid-murid atau gereja mula-mula tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, mereka hanya mengaku bahwa Yesus adalah manusia. Selama itu manusia yang bagaimanapun itu, kaisar itu tidak ada masalah. Manusia super kah, nabi kah, selama dia manusia itu tidak ada masalah bagi pemerintahan Roma pada saat itu. Tetapi ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, Yesus disembah, itu yang menjadi masalah. Itu yang membuat mereka berada dalam sebuah masalah. Itu yang membuat mereka dikejar-kejar sampai kemana-mana. Ya, jadi jangan mudah ditipu. Dan Tuhan sudah mengantisipasi hal ini, sudah memprediksi hal ini, ya, bahwa ini akan terjadi. Yang kehilangan nyawanya akan mendapatkannya. Ya. Saya berbicara dengan papa saya, ya, orang tua saya. Saya yakin sekali ketika orang diperhadapkan pada posisi seperti itu, saya yakin sekali ada sebuah dimensi yang lain dalam diri manusia atau umat Tuhan itu, ya, sehingga mereka bisa berani loh. Kalau kita perhatikan murid-murid itu, ya, mereka itu malah meminta penganiayaan yang lebih lagi, seperti Petrus misalkan, ya, ketika dia mau disalib dengan cara yang normal, dia tidak mau. Saya tidak mau disalib seperti Tuhan saya mau disalib kepala ke bawah. Itu kan meminta sesuatu yang lebih gila kan. Biasanya kan kita menghindari penderitaan. Tetapi mengapa seorang murid itu bisa sampai pada posisi seperti itu? Dia bisa berani seperti itu. Saya pikir itu bukan keberanian dari dia. Termasuk Stefanus juga dirajam sampai mati, ditimpukin dengan batu sampai mati. Aduh, saudara coba bayangkan, berlumuran darah pasti. Itu kan namanya dirajam, ya, dilempari pakai batu. Namanya orang melempar dengan batu itu karena orang itu kan marah kan, tidak mungkin pelan-pelan, ya kan? Main-main kayak enggak, pasti mungkin benjol-benjol kepalanya, tapi dia santai saja menghadapi semua penganiayaan itu. Penganiayaan karena imannya, karena dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau sampai dibawa pada situasi seperti itu, saya yakin Tuhan akan memperlengkapi kita dengan sebuah kuasa. Amin. Stefanus melihat kemuliaan Allah, melihat surga, dan dia diliputi dengan kemuliaan sebelum dia meninggal. Dan Paulus pada saat itu menyaksikan. Paulus pada saat itu masih seorang yang ganas, yang mengejar orang-orang Kristen, dan dia menjaga baju-baju atau pakaian orang-orang yang melempari Stefanus. Paulus menyaksikan peristiwa itu. Tetapi dia melihat keteguhan iman dari seorang hamba Tuhan ini, dari Stefanus. Saya yakin sekali Paulus yang menuliskan kitab Roma ini juga terpengaruh dengan imannya Stefanus itu. Kan itu bisa menggentarkan juga, ya. Sejahat-jahatnya manusia, kalau penjahat ini melihat yang dia jahati tersenyum, itu kan bisa gentar juga dia. Ini manusia macam apa ini? Sudah dijahati masih tersenyum, ya kan? Itu yang terjadi dengan hamba Tuhan, dengan murid-murid Tuhan yang luar biasa. Polikarpus diminta untuk menyangkal Yesus. Bagaimana mungkin saya menyangkal Tuhanku? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, selalu tentang Yesus adalah Tuhan, ya. Murid-murid itu semua dianiaya adalah tentang imannya kepada Yesus adalah Tuhan. Itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita mengaku Yesus hanya manusia, tidak ada penganiayaan. Tidak ada itu semua. Ya, sepakat kok dengan yang lain. Buat apa dia bunuh kita? Buat apa dia sakiti kita? Sepakat kok, hanya nabi kok. Sama dengan nabinya kan? Tetapi esensi dari iman kita adalah Yesus adalah Tuhan. Dan ini yang membuat Yesus punya kualifikasi untuk menyelamatkan.
Karena kalau Yesus hanya sebatas manusia, dia tidak punya kualifikasi untuk menjadi juru selamat. Amin. Saya bolak-balik sampai ke dari tempat ini sebuah doktrin yang sangat mendasar bagi kita. Andaikan ada manusia yang bisa menyelamatkan, Yesus tidak perlu turun. Tidak perlu kan? Tidak perlu. Karena memang tidak ada manusia yang punya kualifikasi atau yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Maka Yesus harus berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan, ya, yang berseru, ya, kepada Yesus. Kristus adalah Tuhan bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kemudian terakhir, yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Itu ayat 13, ya, jelas. Yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Maka di sini jelas sekali bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saya pikir ini jelas Bapak Ibu ya, sehingga saudara ketika mendengarkan ada ajaran-ajaran lain yang begitu memikat, tetapi ingat, ini kata kuncinya, ketika dia sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan, apapun alasannya itu tidak benar. Amin. Iya. Kemudian yang kedua, karya Kristus. Ya, tadi hakikat Kristus atau kepribadian Kristus. Kemudian yang kedua adalah karya Kristus. Kita harus percaya kepada kebangkitan Kristus. Ini merupakan karya Kristus. Ketika firman ada dalam hati, maka wujudnya adalah iman. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ayat 10 tadi, yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 11. Kemudian kebangkitan Kristus adalah dasar bagi kepastian iman kita. Ini merupakan wujud atau klimaks dari karya Kristus, bahwa dia bangkit setelah dia mati bagi dosa, kemudian dia bangkit dan hidup. Ini coba kita baca ya, ini penting sekali. Ini merupakan dasar bagi kepastian iman dan pengharapan kita. 1 Korintus 15 Desi. Ini pun disangkal oleh banyak orang, Yesus tidak bangkit, ya. Bisa juga berkembang orang banyak dan dari berbicara dari Ya. yang tadi berbicara usia. Oh, ya silakan. Ya. Siapkan 1 Korintus 15 Desi. Ini pun Bapak Ibu sedang digugat sekarang, ya. Bukan hanya sekarang sebenarnya, tetapi dari dulu, ya. Kebangkitan Kristus. Ini adalah dasar dari kepastian iman kita. Bahkan di sini Paulus jelas sekali mengatakan, andaikan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita percaya kepada Yesus, kepada Kristus. Sudah ya? Ya. Kita baca yang terakhir itu, Des. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 18. Silakan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Iya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada ya terus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Iya, andai kata, berarti itu pengandaiannya, bukan itu yang sebenarnya. Terus? Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iyalah. Demikianlah Binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya. Kita langsung aja ke 20 Des supaya jelas ya. Tetapi yang benar ialah, ini yang benar ya. Tadi semua andai kata.
bila, ya andai kata, jika. Ini yang benar, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Ya. sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Ya. Kristus telah dibangkitkan. Ini merupakan dasar bagi kepastian iman kita. Ini yang disebutkan firman iman, Bapak Ibu. Jadi kita belajar setiap saat seperti ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang kita sedang pelajari adalah firman iman. Ini yang harus kita imani. Kita harus mengimani hakikat dari Kristus. Kita harus mengimani bahwa Kristus adalah Tuhan. Kita harus mengimani, kita harus percaya kepada karya Kristus. Ya, kita harus percaya kepada kebangkitan Kristus. Itu yang membuat kita menjadi Kristen. Dan kemudian kita melihat pada saat ini, terakhir poin saya, bagaimana kronologi dari keselamatan itu. Ya, kronologi dari keselamatan itu. Pertama, pemberita diutus. Ya, pemberita diutus itu dalam ayat 13 sampai selanjutnya sampai 15 ya. Saya coba rumuskan di sini dari ayat 3 sampai 15. Pertama itu pemberita diutus, kemudian pemberita memberitakan, ya, memberitakan. Kemudian yang ketiga, memberitakan. Tadi yang ketiga adalah orang lain mendengar berita itu. Dan yang keempat, orang percaya, ya, orang percaya apa yang mereka dengar. Dan kemudian orang berseru. Dan yang terakhir, orang diselamatkan. Jadi ketika keselamatan itu terjadi, ini kronologi seperti ini Bapak Ibu ya. Ada pemberita yang menyampaikan berita firman Tuhan, menyampaikan Injil. Ya, saya coba berikan penjelasan singkat di sini karena waktu kita. Ketika seseorang diutus, ya, dia ada misi. Karena ketika Alkitab memakai istilah diutus itu sangat spesifik, saudara. Ya, dia memiliki suatu misi. Orang yang diutus selalu memiliki sebuah tugas yang sangat khusus. Di dalam ayat tadi jelas diutus Allah dengan misi untuk menyampaikan firman Allah, menyampaikan Injil. Jadi kapan saja kita menyampaikan firman Allah, kita adalah seorang utusan. Ya, kapan saja, bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja, tetapi kapan saja kita menyampaikan firman Allah kepada siapa saja, kita adalah seorang utusan. Dan kemudian seorang utusan ini memiliki otoritas. Saya tidak perlu bacakan itu lagi karena waktunya. Seorang yang diutus ini memiliki otoritas dari yang mengutus. Utusan selalu membawa kuasa dari yang mengutus. Ketika Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu adalah penyertaan, itu adalah kuasa yang diberikan oleh Yesus. Jadi ada perlengkapan di sana, ada otoritas di sana. Ada otoritas ketika kita menyampaikan firman Allah. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Amin ya. Siapapun kamu, ya, walaupun masih muda, ketika kamu menyampaikan Alkitab, menyampaikan firman Allah, ada otoritas di sana, ada wibawa di sana. Kita harus sungguh-sungguh memahami ini. Dan kemudian kita melihat di dalam Perjanjian Baru ada beberapa jabatan, ya. Ini sebut juga utusan, ya. Nabi-nabi, rasul-rasul, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini merupakan utusan-utusan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, yang ditetapkan oleh Tuhan bagi umatnya. Kalau kita lihat, nabi-nabi itu cenderung di Perjanjian Lama. Kemudian rasul-rasul itu adalah mereka yang membangun gereja mula-mula, yang mengawali gereja. Kemudian pemberita-pemberita Injil tetap ada pada saat ini, penginjil-penginjil. Kemudian gembala-gembala, ada yang menyebutnya bishop, pastor, pendeta, itu ada pada saat ini. Dan kemudian pengajar-pengajar, guru-guru, ya, dosen-dosen. Itu semua diberikan oleh Tuhan untuk apa? Ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus
sehingga mereka melayani dengan kasih dalam kesatuan tubuh Kristus, hingga gereja mencapai kedewasaan dan kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Ini saudara. Jadi luar biasa. Saya masih banyak sebenarnya, cuman tidak ada waktu lagi. Mungkin nanti kita coba bahas di lain waktu. Ini Tuhan berikan kepada kita, kepada gereja Tuhan, yang sebelumnya hanya untuk keselamatan, tetapi orang-orang selamat ini perlu diperlengkapi sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan dalam arti keserupaan dengan Kristus. Jadi jelas di sini flow-nya ya. Seorang harus diutus, dia harus memberitakan firman, orang harus mendengar supaya dia percaya. Orang yang percaya baru bisa berseru kepada Tuhan. Ya, mereka berseru kepada Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan. Kemudian ketika berseru kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Ini menjadi kronologisnya Bapak Ibu ya. Saya tutup di sini. Coba dibuka sekali lagi, itu saya terakhir ya. Ini firman iman ya. Kita baca bersama-sama. Firman iman. 1, 2, 3. Firman iman bertujuan untuk menyelamatkan dan menyempurnakan orang percaya. Amin. Ya, kita tidak ngomongin yang macam-macam di sini. Setiap yang kita sampaikan adalah firman iman, supaya kita diselamatkan dan supaya kita disempurnakan serupa dengan Kristus. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari itu, membawa kita kepada penyembahan sebentar. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman iman yang kami dengarkan pada